Ini Bante ingin bertanya dulu sebentar. Yang datang ke sini, yang mengetahui bahan meditasinya sudah diberikan siapa? Ada juga yang nggak tahu ya. Yang mengetahui ada bahan meditasi dan yang sudah membacanya siapa? Di situ ada pertanyaan yang bisa menjawab siapa? Pertanyaan yang ini sih gampang ya, bisa. Pertanyaan yang atas yang agak susah tapi itu semua sudah boleh dijelaskan kalau kalian bisa mengingat cara Bante. Sekarang ini Bante teruskan dulu ya. Ini yang gampang, ini cerita ya. Mudah-mudahan yang dapat bahannya sudah membaca semua ya. Karena Bante akan singkat-singkat ya. Sangat waktunya nggak cukup. Jadi ya, ini pertanyaan yang harus kalian renungkan ya. Apakah Yasa orang tuanya Yasa, ya ayahnya dan ibunya, bekas istrinya dan teman-temannya mengetahui bahwa mereka terlahir dengan kebijaksanaan ya. Ini khusus untuk yang belum mendengar. Jadi apa? Nanti Bante kasih ceritanya kalian ketahui dulu pertanyaannya. Apakah mereka mengetahui mempunyai parami yang cukup untuk mencapai kesucian? Apakah sewaktu bertemu Sang Buddha mereka sudah memiliki jana? Apakah saat mendengarkan dhamma mereka mencapai atau berada dalam jana ya? Nah, jadi ini adalah kisah Bante Yasa meninggalkan keduniawian ya. Ini diambil dari Vinaya Pitaka, Mahawadapali, Mahakandako, bagian pembajak kata. Kata ini kisah cerita pembajak meninggalkan keduniawian ya. Nah, Bante di sana nanya, Yasa ini menjadi arahan keberapa? Ke-7. Yang baca bagaimana? Hanya beberapa orang yang tahu jawabannya. Oke lah, ya, tolong dengarkan ya. Jadi Yasa ini ya anak seorang saudara ya, atau banker ya, orang sangat kaya ya. Nah dia ini kayak bodhisattva ya, punya 3 istana ya. Satu untuk musim dingin, musim panas, dan musim hujan ya. Pada saat musim hujan selama 4 bulan dia dilayani oleh para musisi yang semuanya wanita ya. Dan dia tidak pernah turun dari lantai atas istananya ya. Nah, jadi kemudian si Yasa ini ya, jadi orang kaya, semua keinginannya terpenuhi, keinginan sehubungan dengan objek-objek indera pun semua terpenuhi ya. Jadi suatu ketika ya, dia mungkin lelah, dia tertidur duluan, sedangkan para pelayannya dengan para musisi itu belakangan ya. Jadi dia tidur duluan, kemudian para pengikutnya juga kemudian tertidur ya. Nah, setelah dia bangun, yang lain belum bangun ya. Maka apa? Dia melihat ya kan, ada yang satu memegangi mandolin ya, itu di ketiaknya kan, ada yang megang tambur dekat lehernya kan, ada yang mungkin memainkan gendang, itu ada di ketiak. Jadi sambil tiduran dengan alat musik ya kan, ada yang di ketiaknya, ada yang di lehernya ya kan, ada yang rambutnya acak-acakan, ada yang nancap ya kan. Jadi dia melihat hal itu ya kan, wah ini bagaikan
ini bagaikan berada di kuburan, kan? Mungkin seperti ini mayat pada penggelipan, ya kan? Jadi dia mengungkapkan perasaan hatinya, benar-benar menyedihkan, benar-benar menderita. Nah, jadi apa kemudian? Dia, ya kan, memakai sendal emasnya. Lihat sendalnya aja emas itu, ya kan? Dia memakai sendal emasnya, dia pergi menuju pintu rumahnya, jadi pengen keluar rumah. Ini katakan makhluk bukan manusia yang membukakan pintu untuknya. Ini mungkin si makhluk, mungkin dewa atau apa, jadi dia mengetahui ini. Mungkin si Yasa ini bakal jadi berikut. Jadi apa? Dia berpikir kan, semoga Yasa tidak menerima rintangan dalam hal menjadi biku, meninggalkan keduniawian, kan? Nah kemudian apa? Setelah keluar dari rumah, dia menuju pintu gerbang kota. Di sana pun apa? Makhluk bukan manusia membukakan pintu untuknya. Sama, kan? Seperti tadi. Semoga meninggalkan keduniawian biasa dari kehidupan rumah tangga menjadi kehidupan tanpa rumah, tidak menemui rintangan. Nah, kemudian dia berjalan menuju Taman Rusa isi Patana. Nah, di sana Sang Buddha, ya kan, setelah bangun, ya kan, beliau melakukan meditasi jalan, ya, di ruang terbuka. Kemudian apa? Sang Buddha melihat Yasa dari kejauhan, ya, berjalan menuju ke arah beliau. Nah, setelah melihat, kan, Sang Buddha turun dari tempat meditasinya, ya kan, kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan. Ya. Jadi biasanya katanya Sang Buddha itu di guntingnya atau di wihara manapun itu selalu ada tempat duduk yang telah disiapkan untuk beliau. Bila beliau datang, jadi sudah ada lah, ya. Jadi khusus sudah disiapkan. Ya. Nah, jadi mungkin Sang Buddha membaca pikiran, ya kan, wah ya saya ini bisa menjadi biku, ya kan, jadi beliau sudah siap-siap, ya kan. Nah, jadi begitu Yasa, ya, berjalan ke arah Sang Buddha dan sudah cukup dekat, beliau kembali berkata, ya, mengungkapkan perasaan hatinya, benar-benar menyedihkan, benar-benar menderita. Nah, Sang Buddha yang mendengar hal itu kemudian membalasnya, Yasa, ini tidak menyedihkan, ini tidak menderita. Kemarilah Yasa, duduklah, aku akan mengajarkanmu dhamma. Kemudian apa? Yasa ini, kan, dia datanglah kepada Sang Buddha, kan, setelah duduk, setelah memberi hormat, kan. Kemudian apa? Sang Buddha ini memberikan ceramah bertahap, ya, tentang dana, tentang sila, tentang surga. Ya. Dana, sila, saga, ya, ini bahasa Pali, ya. Dana kata, ya. Kata perkataan pembicaraan, ya, perbincangan, ya. Lalu mengenai kerugian atau bahaya, keburukan dan kekotoran dari kenikmatan yang didapat dari objek-objek indah, ya, abhinawa, okara, samjilesa dari kama, ya, kama, serta keuntungan dari meninggalkan keduniawian, nekama, anisamsa. Ya. Inilah yang beliau jelaskan. Ya. Ketika Sang Bhagawa mengetahui bahwa pikiran Yasa telah siap, telah lembut, bebas dari rintangan, luhur dan jernih atau penuh keyakinan, kemudian beliau memberikan ceramah dhamma yang spesial bagi para Buddha. Jadi hanya para Buddha yang menemukan ini maksudnya, yaitu apa? Duka, asal mula duka, lenyapnya duka, dan jalan mulia, jalan menuju lenyapnya duka. Ya. Dan bagaikan selembar kain yang bersih, yang tanpa noda, dapat menyerap satu warna dengan baik. Ketika Yasa, seorang putra dan keluarga baik-baik, duduk di tempat duduk tersebut atau berada di tempat duduknya tersebut, muncullah penglihatan akan dhamma, muncul mata dhamma yang bebas dari noda, bebas dari kotoran, dan pemahaman ini muncul.
apapun yang memiliki sifat alami berupa kemunculan, semua itu juga memiliki sifat alami berupa pelenyapan. Nah, kalau yang biasa belajar, ini artinya apa? Dia menjadi sotapanna di situ, ya, mendapatkan mata dhamma. Ya. Nah, seorang sotapanna itu mengetahui apa yang muncul, fenomena berkondisi, ya. Bila ada kemunculan, pasti hal itu pun akan terbelah, ya. Jadi muncul terbelah, ya. Ada awal, ada akhir, ya. Jadi itu adalah sejarah bagaimana Iyasa menjadi sotapanna. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, Buddha memberikan ceramah bertahap, dana, sila, surga. Nah, jangan dikasih samatan lah kira-kira ini. Enggak, ya kan? Dari situ apa? Langsung beliau katakan, ya kan? Sebab apa ini? Dengan dana, dengan sila kan bisa terlahir jadi dewa, ya kan? Tapi di alam dewa masih bisa mengalami kematian ya? Bisa, tadi kita bahas kan, alam dewa bisa langsung jatuh ke alam bawah, ya kan? Jadi masih ada sisi-sisi buruk yang bisa dialami oleh makhluk di alam dewa, ya? Jadi dijelaskan kerugian atau bahayanya, keburukannya dan kekotoran dari kenikmatan objek-objek indera. Karena di sana ya apa hanya bersenang-senang biasanya. Ya? Nah, jadi di sini ya, kalau berdasarkan hal ini, ya, beliau tidak mengajarkan samatan. Yang khususnya bagi yang belajar, ya, pada saat Iyasa mendengarkan ceramah Sang Buddha ini, beliau berada dalam jana tidak? Enggak. Tidak. Ya. Pada saat dia mendengarkan ceramah Dhamma ini, dia meresponnya dengan pikiran apa? Maha kusala, ya. Mendengarnya pakai kesadaran mendengar, ya. Jawaban itu kan responnya, tanggapan dia, ya, dengan maha kusala, ya. Jadi tidak dalam jana, ya. Nggak bisa itu kalau mendengar dalam jana, nggak bisa, ya. Nah, beliau itu setelah diterangkan seperti itu jadi sotapanna, ya. Nah, kemudian apa? Ini ringkasannya, ya. Jadi apa? Ibunya nih, ya kan, datang ke istana Iyasa, melihat nggak ada di istananya, laporan ke ayahnya, masih tahu, putra kamu nggak ada, ya kan? Langsung ayahnya mengirim 4 utusan untuk mencarinya. Dia sendiri pergi ke taman Isipatana, ya kan? Nah di sana, ya, ayahnya ini, ya kan, ketemu Sang Bhagawa. Begitu dia melihat jejak sendal emasnya, dia ikuti. Nah, ketemu Sang Bhagawa, beliau bertanya, ya kan, melihat Iyasa enggak? Tapi sebelum datang nih Sang Buddha, mungkin sudah baca pikiran, ya kan, bagaimana bila aku melakukan pengerahan kesaktian ini apa? Ayahnya Iyasa hendak melihat Iyasa di dekat Sang Buddha, ya. Jadi apa? Dia ingin memberikan ceramah, Sang Buddha akan memberikan ceramah pada ayahnya, ya. Jadi apa? Kemudian setelah datang, ya, kamu mungkin akan dapat ketemu Iyasa di sini, kata Sang Buddha. Maka ayahnya pun datang. Setelah dekat memberi hormat, beliau kemudian duduk di tempat yang layak di satu sisi, ya. Kemudian Sang Buddha menjelaskan tadi dana, sila dan surga, bahaya dari kenikmatan objek-objek indera. Kemudian apa? Akhirnya pun jadi sotapanna, ya. Kira-kira ini si ayah udah berlatih meditasi belum sih? Orang kaya, ya kan, punya anak aja betul-betul saya kan, ini udah menikah, ya kan, nggak kelihatan di istananya dicariin. Kira-kira sering berlatih meditasi kalau kayak gini, nggak mungkin, ya kan. Jadi sotapanna, ya kan. Nah, pada saat itu, ya kan, Iyasa tuh sebenarnya ada di situ mendengarkan, ya kan. Nah, tapi ketika ayahnya dijelaskan Dhamma, beliau menemukan kesadaran yang telah dicapai, maksudnya kesadaran kesucian yang telah dicapai, ya. Nah, pada saat itu
beliau jadi arahat. Ya. Ayahnya jadi Sotapana, yasanya jadi arahat. Ya. Jadi apa? Setelah itu apa? Sang Buddha kerahkan lagi kesaktiannya supaya apa? Sekarang yasanya kelihatan. Ya. Kemudian ditanya, ya kan? Sama Pak, yasa kan udah jadi arahat, ini nggak bisa balik lagi di rumah tawang. Dia ingin jadi biku, ya kan? Akhirnya ditanya dan ayahnya mengizinkan. Itu adalah suatu keuntungan bagi Yasa, ya kan? Dia jadi apa? Pulang, sebelum pulang dia mengundang Sang Buddha untuk memperoleh apa dana makan esok harinya di tempat Sang Buddha. Ya, dia juga menyatakan menjadi upasaka pada saat itu. Ya, beliau ini adalah upasaka pertama. Ya, nah ini menteri apa tadi sudah dibekas ya, ini bahasa palingnya. Ya, jadi pada saat ayah yang sedang dijelaskan Dhamma, Yasa ini meninjau kembali kesadarannya. Ya, seperti yang dilihatnya, seperti yang dipahaminya, dan pikirannya terbebas dari asawa, racun-racun mental, tidak lagi mencegah. Biasa jadi arahat di situ. Ya. Kemudian apa? Beliau minta ditabiskan oleh Sang Buddha. Beliau bilang, kemarilah atau datanglah buku. Kemudian dan Sang Buddha berkata, Dhamma telah dibawakan dengan sempurna, jalani kehidupan mulia untuk mengakhiri penderitaan sepenuhnya. Ya. Jadi biku-biku yang pertama itu biasanya bahkan yang belakangan bergajar ya. Jadi biku itu tujuannya apa? Ini menjalankan dhamma dengan sempurna, ya. Menjalankan kehidupan mulia dengan sempurna sehingga apa? Mencapai nirvana, ya, akhir dari penderitaan. Setelah pulang, ya kan, ibu dan istrinya dikasih tahu, siapin makan. Besok saya undang Buddha Mayasa, ya kan? Nah setelah sampai nih istilahnya, ya kan, ibu dan apa istri bekas istri saya ini menghampiri beliau, menyambut, kemudian memberi hormat, diberikan lagi ceramah bertahap. Jadi Sotapanna lagi dua-duanya. Jadi satu keluarga tuh, ya kan, jadi Sotapanna. Nah kemudian apa? 4 temannya, ya. Ini anak-anak orang kaya juga, cuma tidak sekaya Yasa, istilahnya lebih rendah sedikit, ya. Mereka dengar, oh Yasa meninggalkan dunia jadi biku, pasti nggak main-main. Mereka pun apa? Mendatangi Yasa, pergi ke Yasa, ya kan? Setelah sampai sama Yasa dibawa ke Sang Buddha. Bante, ini 4 teman saya, anak orang kaya juga, tolong berikan ceramah Dhamma. Dikasih lagi ceramah bertahap, langsung jadi Sotapanna lagi. Ya. Setelah itu beliau setelah apa mereka setelah jadi Sotapanna minta ditabiskan, kemudian semuanya jadi arahat. Terus yang 50 teman Bante Yasa mendengar juga, ini yang lebih rendah kelasnya. Ya. Yasa jadi biku katanya. Mereka kan ke sana, sama Yasa dibawa lagi ke Buddha, dijelaskan dana, sila, surga, jadi Sotapanna lagi. Ya. Ini kalau dari sini, ya kan? Mereka ini kan bukan para apa yang sudah berlatih meditasi, kan? Tapi begitu mendengarkan Dhamma, ya kan? Akhirnya mereka bisa menangkap dan bisa menjadi Sotapanna, mencapai kesucian. Mungkin nggak sih? Kalau berdasarkan cerita ya mungkin, kan? Tapi tadi kan Bante singgung, ya? Seorang yang dalam jana itu nggak bisa mendengar. Dan pada saat dia mendengarkan Dhamma, seperti kalian ya sekarang mendengarkan Dhamma, ya kan? Kalian masih bisa mendengar yang lain, masih bisa merasakan hembusan angin, mendengar kipas angin, mendengar suara-suara yang lain, ya kan? Kenapa? Kalau Mahakusala kesadaran jawabannya cuma sampai 7. Setelah itu padam dia, ya kan? Bisa langsung ke selang dengan kesadaran lagi. Nyambung lagi, ada merespon lagi, ya kan? Jadi konsentrasinya nggak betul-betul terpancar seperti jana. Ya. Jadi apa? Kalau dikasih instruksi meditasi pun bisa di situ mendengar. Dia bisa mempraktekannya. Ya. Kayak ada kan? Kadang-kadang apa? Waktu dulu ya kan, Bante masih sering memberikan instruksi meditasi. Kalian sambil mempraktekkan sambil mendengar, ya kan? Jadi kalau pakai Mahakusala bisa mempraktekkan meditasi sambil
Jadi di sini mungkin Yasa, ya kan, dan teman-temannya, ayahnya, istrinya, ya kan, dijelaskan dhamma. Pada saat dijelaskan dhamma seperti ini kalian, ya kan, pikirannya kan tertuju pada mendengarkan dhamma. Ada nggak keserakahan muncul? Ada nggak kebencian muncul? Ada nggak kemalasan muncul? Keraguan-keraguan? Itu biasanya nggak ada, ya kan? Jadi pada saat itu pikirannya bebas dari 5 rintangan, dari 5 niwarana. Ya. Jadi di sini tadi apa? Bagaikan kain yang bersih. Jadi ketika tidak ada niwarana, pikiran itu jernih. Ya. Nah begitu diajarkan, ya kan, 4 kesunyatan mulia, ini adalah duka. Mungkin bisa saja kan, coba amati itu jasmani, dia timbul tenggelam, kan bisa kelihatan kan? Ya enggak? Jasmani duka bukan? Duka kan? Ya kan? Coba amati jasmani. Makanya tadi apa? Dia muncul antara menyadari apapun yang muncul pasti tenggelam. Ya kan? Kalau kalian meditasi, ya sudah mencapai pengetahuan tingkat tertentu, kalian menyadari itu muncul tenggelam. Perasaan sakit misalnya, kalau ada sakit misalnya di kaki, ya kan, nut-nutan ya kan, nut, ya kan, atau berpindah-pindah dia dari sini menjalan ke atas, dari atas turun ke bawah, ya kan, berubah-ubah, ya kan, itu adalah perubahan. Kalau kalian bisa lebih dalam lagi, kalian bisa menyadari muncul berlangsung tenggelam, ya, itu vipassana, ya. Jadi pada saat kalian diberikan instruksi bisa mempraktekkan ya kalau vipassana. Kalau jana nggak bisa. Ya. Makanya apa? Bisa mencapai pencerahan pada saat mendengarkan ceramah, tapi bukan hanya dengan mendengarkan ceramah mencapai pencerahan, harus ada tetap meditasinya. Ya. Jadi apa? Orang-orang ini, ya kan, seperti kalian sibuk bisnis dan lain-lain, ya kan? Tapi karena punya parami yang cukup, begitu diingatkan lagi, mereka bisa cepat menerima kembali. Karena apa? Pasti dulunya sudah suka berlatih. Ya. Jadi kalau kalian sudah bisa main gitar, ya kan? Begitu di pendengaran suara kita, kalian harus tahu, oh ini gitar, ya kan? Diajarkan sebentar, misalnya ada lagu baru, langsung bisa. Tapi kalau belum pernah sama sekali, sulit. Makanya kan kita nggak tahu kehidupan lalu ini sudah belajar atau belum. Karena kita nggak tahu, ya kan? Kita pilih yang terbaik, kita pilih vipassana. Siapa tahu sudah. Kayak siasa ini kan? Ya kan? Waktu contoh sebelumnya apa? Si Supa Buddha, si Lerpa, ya kan? Beliau juga tujuannya hanya apa? Nyari makanan. Ya kan? Datang ke ceramah cuma pikir pasti ada makanan di sana, pasti ada pembagian makanan, ya kan? Setelah mendengar dhamma, dia apa? Bisa tertuju pada dhamma, pikirannya terkonsentrasi, bebas dari 5 rintangan. Pikirannya jadi apa? Jernih, jadi siap. Begitu dijelaskan 4 kesunyatan mulia, bisa menerima, ya? Bisa tercerahkan di situ. Ya. Jadi apa? Kalau kita ya harus memilih, coba vipassana dulu. Kalau nggak bisa, ya kita jalani juga sama. Jangan langsung samatha dulu. Saya nggak bakal bisa ini, itu salah. Ya. Jadi apa? Kita sama-sama nggak tahu. Ya satu nggak tahu dia punya parami cukup apa enggak. Ya kan? Dia terlahir dengan kebijaksanaan enggak? Iya, tapi dia tahu nggak? Enggak kayaknya. Ini udah besar aja, udah nikah. Tinggalnya di 3 istana, masih diperhatikan sama orang tuanya. Ya enggak? Nggak bakal kerja keras, nggak bakal macam-macam ya kan kayak kan? Ya enggak? Nggak tahu apa yang sulitnya kehidupan, kayak gitu kan? Segalanya diperhatikan. Ya. Jadi apa? Dia pasti nggak tahu apa-apa. Nah, jadi apa? Kalau kalian ya ingin ya yang mudah-mudahan bisa tercerahkan di kehidupan ini, kalian harus betul-betul berusaha keras, mencoba, ya
Ini Bante kutipkan sengaja ya, 200 seri dalam pada 276. Oleh mula usaha harus dilakukan. Para Buddha Tathagata hanya menunjukkan jalan. Para yogi yang berlatih sesuai petunjuk akan terbebas dari cengkraman marah. Jadi Buddha hanya menunjukkan jalan, memberikan dhamma. Kita yang harus berlatih, ya, harus rajin. Jangan ingin mencapai pencerahan tapi malas. Ya. Nanti Bante jelaskan di pertemuan kedua dari ini, bukan besok. Besok pasti tetap sehubungan dengan penjelasan mengapa kita harus memprioritaskan vipassana. Ya. Jadi apa? Kita nggak tahu masa lalu kita. Tapi kalau kita sekarang mengenal Dhamma, kita suka bermeditasi, kita apalagi mau belajar Dhamma, kebajikannya mungkin sudah cukup. Bagaimana sekarang mengkondisikannya? Ya. Kayak Bante sampai Bante lulus kuliah, Bante nggak tahu Bante tertarik dengan Dhamma ini bagaimana? Ya, nggak pernah tertarik sama sekali. Dan begitu kedengar Abhidhamma langsung tertarik. Jadi ya Bante nggak mungkin sampai sebelum SMA yang namanya kuliah mungkin nggak ada di Makassar. Ya, itu pun cuma ikut-ikutan, nggak tahu lah, nggak tahu apa-apa. Ya. Makanya pas waktu masuk SMA, Bante tanya guru agamanya, saya dijamin nggak berat? Kalau nggak berat, saya dijamin nggak berat, saya akan coba ikut pelajaran agama. Bante itu, iya ke gurunya langsung Bante tanya dulu. Kalau Bapak bisa menjamin saya nggak berat, saya akan mau belajar agama. Karena nggak tertarik sama sekali. Ya. Ya. Tapi begitu dan kenal Abhidhamma langsung tertarik. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengkondisikan, kita nggak tahu sebelum. Ya. Jadi Anda mendengar kisah dari orang-orang yang hidup kekurangan, yang hidupnya hina. Sekarang mendengar kisah orang kaya, ya, bisa langsung tercerahkan. Ya. Kalau kita, ya kan, mempunyai kondisi, maksudnya kita tahu nggak kondisinya kapan berubah, nggak tahu kan? Setiap saat kita harus mengkondisikannya. Ya. Karma itu bisa dikondisikan, bukan takdir. Ya. Bisa dikondisikan. Ya. Jadi ini kalian yang harus berusaha. Ya. Jangan kita hanya nunggu. Ya. Makanya Bante berikan ini, ya kan, Bante berusaha agar apa? Kalian mengerti. Ini Bante tunjukkan, mungkin kalian bingung. Oh saya nggak begitu kebaca, ya. Tapi Wira mungkin kelihatan matanya masih tajam, kelihatan nggak tuh? Berapa ini ada yang kelihatan? Wira kelihatan kan? 4478 menit total editing. 4.400 itu 1 jam berapa menit? 60. Hah? 60 kalau 10 jam? 600. Baru 600 kan? Ini berapa jadinya? 70 jam lebih nih. Berarti nyampe 70 jam lebih untuk Anda ini. Iya. Anda cuma baca 2 jam, udah susah. Iya. Berarti tuh nyiapin 70 jam nih. 70 jam, ya kan? Kalau sehari 10 jam, 7 hari. Karena Bante waktunya banyak, ya kan? Jadi apa? Mengapa Bante bisa lebih, anggaplah lebih hebat, lebih tahu? Karena Bante apa? Lebih mengerahkan usaha dibandingkan Bante. Kemarin Bante ditanya itu waktu apa menyembuh, melayar ke apa gitu kan? Dari 5 faktor perjuangan. Kalau misalnya sama-sama punya keyakinan, punya kesehatan, punya kejujuran, punya usaha mulia, punya kebijaksanaan, yang menentukan ini apa? Usahanya. Iya. Ya. Sama-sama pinter. Kalau yang satu malas, sama-sama pinter, yang lebih rajin, yang lebih hebat kan? Iya. Sama-sama punya keyakinan, ya kan? Sama-sama punya kesehatan,
sama-sama jujur, sama-sama pintar. Yang satu lebih rajin, yang lebih rajin yang lebih maju, ya kan? Ya, jadi Bante sama anak mungkin sama semua. Cuma apa? Bante bisa lebih mengkondisikan waktu Bante untuk belajar ini, belajar ya. Makanya bisa lebih tahu dari Anda. Kenapa Bante bisa meditate? Karena Bante lebih sering berlatih daripada Anda. Ya? Kalau Anda juga sering berlatih, sering belajar, Anda juga bisa seperti Bante, bahkan bisa lebih. Ya. Siapa tahu di kehidupan ini juga kita bisa mencapai kesucian. Jadi harus betul-betul. Ya. Wah, udah lewat waktu. Ada yang mau bertanya enggak? Masih banyak sebetulnya itu. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang Bante tanya aja belum dijelaskan itu. Karena itu cukup penting sih. Tapi waktunya nggak cukup. Tapi salah satu contohnya kan Bante kasih tahu itu. Dengan kemarin kebetulan Christine Bante tanya, nggak tahu jawabnya. Contoh yang pertama lah, ada orang yang telah mencapai ketenangan pikiran, tapi belum mencapai kebijaksanaan yang lebih tinggi sehubungan tentang fenomena mental dan jasmani melalui vipassana. Ya. Kalau berdasarkan Abhidhamma telah mencapai jhana tapi belum mencapai kesucian. Ya. Ada juga yang telah mencapai kesucian belum mencapai jhana. Ada yang belum mencapai jhana belum mencapai kesucian. Ada yang telah mencapai jhana dan telah mencapai kesucian. Ya. Kemarin Bante kasih contoh tentang Bante Moggallana. Beliau telah mencapai kesucian sebelum mencapai jhana, ya kan? Kalau yang ikut ceramah Bante pasti tahu, bahkan Bante tunjukkan sebenarnya. Kalau yang belum tahu di Moggala Samyutta, ya, itu ada Bante Moggallana baru belajar jhana, padahal beliau sudah menjadi sotapanna di sini. Ya. Yang coba ada nggak yang bisa menjawab? Yang telah mencapai jhana belum mencapai kesucian, ada yang bisa menjawab? Dewa Data, betul. Udah pernah dijelasin belum sama Bante? Udah, ya. Yang belum mencapai dua-duanya kita. Kalian semua apa jawabannya? Kita kerasa ya. Saya gitu. Ya. Ya, yang telah mencapai dua-duanya, ini agak susah. Ya. Bante Moggallana kan pertama mencapai sotapanna, kemudian dia berlatih jhana. Setelah itu mencapai dua-duanya kan. Tadi dikatakan, ingat nggak? Yang telah mencapai dua-duanya harus terus berlatih hingga menjadi arahat. Ya kan? Nah, pada saat dia mencapai jhana, dia telah menjadi sotapanna, dia terus berlatih hingga jadi arahat. Ya kan? Bante Sariputra juga demikian. Ya. Jadi setelah mencapai kesucian yang tingkat pertama, beliau juga mencapai jhana, kemudian setelah itu beliau menembus jhana, kemudian mengamati faktor-faktor yang ada dalam jhana itu sendiri. Ya, satu persatu itu dari jhana ke-1 sampai Niroda Samapatti. Ya, itu ada sutanya di Majjhima Nikaya nomor 111. Ya, di sini. Oh, di sini enggak, di sini. Bante sudah siapkan semuanya sebetulnya, ya. Ini ya, anu pada sutta. Ini ya, Majjhima Nikaya nomor 111, ya. Sayangnya terjemahan Indonesianya ya maaf lah, sulit. Dibacanya sih nggak sulit, dimengertinya sulit. Ya. Ya suatu saat lah kalau ada kesempatan. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya kan waktunya nggak cukup, bukannya Bante nggak mau jelasin ya. Tapi kalian coba renungkan, kalau kalian betul-betul merenungkannya, kalian ingat cara-cara Bante sebelum, pasti kalian bisa menjawab itu ya. Tapi supaya nggak penasaran, Bante tetap kasih kesempatan untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan.
Eh, dalam tadi kan dibilang pencapaian abinya tidak bisa membuat seseorang suci kan ya. Tapi ada yang abinya keenam kan itu yang asawa kaya nyana gitu ya. Apa itu bisa dicapai dengan jana kan ya? Nah, itu kan kesucian arahat kan, Iya. nggak bisa dicapai dengan samatha. Jadi apa? Makanya itu dengan samatha hanya 5 abinya. Untuk jadi arahat, Anda harus jadi sotapanna dulu. Iya. Harus jadi sotapanna dulu. Sotapanna mencapai dengan apa? Dengan bervipassana. Ya. Nah itu ada sutanya. Harusnya di penjelasan sebelumnya itu Silawanta Sutta kalau salah. Sambil Nikaya Bante lupa nomornya. Nah Bante Sariputra berdiskusi dengan kalau nggak salah Mahakotika. Ini sama-sama murid utama, ya kan? Beliau ditanya, seseorang yang silanya baik, apa yang harus dilakukan agar dia istilahnya naik taraf kedudukannya, mengamati 5 kelompok kehidupan yang menjadi objek pencengkraman. Pancu padana kanda, ya. 5 kelompok kehidupan yang menjadi objek kemelekatan atau pencengkraman, ya. Nah, kalau udah jadi sotapanna harus apa? Mengamati itu lagi, nama rupa lah, ya kan? Nama rupa. Setelah jadi sakadagami apa? Nama rupa lagi amati. Jadi anagami, setelah jadi anagami, nama rupa lagi amati. Itu apa? Jadi arahat, ya kan? Setelah arahat, terus amati itu supaya apa? Bisa hidup dengan nyaman, bisa mencapai nibbana pala samapati sekehendaknya. Ya. Jadi nggak bisa dengan samatha, harus vipassana. Ya. Harus vipassana. Makanya tadi keuntungan dari meditasi samatha itu hanya 5 abinya yang disebutkan. Abinya sebetulnya ada 6. Yang ke-6 itu hilangnya asawa, lenyapnya asawa, racun-racun mental. Itu adalah pencapaian kesucian arahat. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya silakan. Kalau misalnya orang sudah mencapai jana, terus untuk mencapai kesucian, apakah saat dia ingin mencapai kesuciannya dia harus keluar dari jana dulu? Oke, ya, Bante ulangi agar bisa terdengar di rekaman ya. Jadi seseorang yang telah mencapai jana, ya, apakah untuk mencapai kesucian dia harus keluar dulu dari jana, kemudian mengamati fenomena berkondisi, ya. Di sutta tidak betul-betul dikatakan demikian, ya. Jadi di suttanya dia masuk ke jana, dia amati faktor-faktor tersebut, ya. Tapi kalau kita belajar, ya, kan tadi sudah sempat Bante singgung sedikit. Inilah keuntungannya belajar, ya. Keuntungannya belajar. Kalau Anda belajar abhidhamma, Anda akan tahu pencapaian jana, jawana itu jana semua, ya. Nggak bisa diserangi oleh kesadaran mahakusala dan lain-lain, ya. Nah, Bante akan tunjukkan sutanya yang tadi Bante tunjukkan yang tentang Bante Sariputra, ya. Ini dia. Oh, bisa ada di sini. Ini Bante. Nah, terbaca ya. Nah, ini dia, ya. Nah, Bante Sariputra, ya, dia apa? Masuk ke jalan pertama tuh, ya kan? Ini faktor-faktornya, ya kan? Nah, kemudian apa? Ini cetasika yang sehubungan dengan jana dan yang lain-lain lah, ya kan? Ya kan? Ada suka, ada piti, ada suka, ya kan? Ini witaka, bicara. Nah, apa lah? Saya Bante nggak bisa jelasin satu yang ngerti abhidhamma syukurlah. Pakai bahasa Pali masalahnya. Pasa, wedana, ya kan? Sanya, cetana. Ini cita itu sendiri atau mana? Winyana, ya kan? Ini canda, adimoka, ini apa? Nggak tahu lah. Susah kadang-kadang Indonesia beda-beda. Ini sati, ini UPK, tatra manjatata, ini manasikara, ya. Jadi apa?
apa? Dia ini apa? Dia selidiki ini. Nah kemudian apa? Dia mengetahui pada saat nih cetasika ini muncul, dia menyadarinya. Pada saat cetasika itu berlangsung, dia menyadari. Pada saat cetasika itu telah, dia menyadari. Oh demikianlah kualitas-kualitas itu. Dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada, dia menjadi lenyap kembali. Kan muncul tenggelam, kan? Kan ini kan apa? Pertama nih, dia muncul, ya kan? Kemudian apa? Dia berlangsung. Setelah itu apa? Dia ada. Ini samatha atau vipassana? Vipassana. Kalau jana, objeknya apa? Konsep kan? Ya enggak? Dia sekarang melihatnya paramata, berarti udah keluar dari jana belum? Sudah keluar dari jana. Cuman kekuatan konsentrasinya kan tadi kan udah jana udah tinggi, kan? Jadi apa? Jadi tajam gitu. Ya. Dia sendiri bukan di jana pada saat itu. Makanya apa? Dia bisa mengamati cetasika yang berhubungan dengan jana. Oh cetasikanya muncul, oh dia berlangsung, dia tenggelam. Kan kayak kita kan mengamati jasmani. Sakit misalnya kan, nut, ya kan, muncul, berlangsung, tenggelam, ya kan, nut, ya kan, itu kan, muncul, berlangsung, tenggelam, pakai kesadaran jana atau mahakusala, pakai mahakusala, ya, jadi apa? Dia harus keluar. Nah, kalau kita belajar, kita akan tahu bahwa dia pasti bukan berada dalam jana pada saat itu, ya, jadi banyak yang nggak bisa nyambungin. Kalau hanya dari sutta, makanya kita harus belajar apa? Dari Abhidhamma juga. Ya. Kalau bisa belajar Vinaya ini, kenapa? Ada itu cerita Bhatiyasa, nggak ada di sutta, nggak ada di Abhidhamma, adanya di Vinaya. Cerita Anathapindika tercerahkan, adanya di Vinaya. Ya. Jadi kalau kita belajar lengkap, kita bisa menggabungkan ilmu teori yang kita punya dengan lebih baik, merangkainya lebih baik lagi. Kalau hanya dari satu sisi aja, mentok kadang-kadang. Ya. Jadi apa? Harus belajar lebih rajin. Makanya apa? Bangun saja si panca, mempunyai banyak pengetahuan ada berkah mulia. Ya. Punya sedikit pengetahuan bagus, tapi kadang-kadang apa? Sering salah paham. Ya, jadi apa? Harus rajin belajar. Makanya di ceramah sebelumnya ada dikatakan, ya kan? Batin pernah jelaskan. Mempunyai banyak pengetahuan adalah salah satu dari 4 faktor bagi seorang yang berada di jalan yang benar untuk menuju pencapaian kesucian. Ya. Jadi wah betul mati sekarang. Udahlah rekam. Jadi apa? Mumpung punya kesempatan jadi Buddhis, kenal Dhamma, sekarang apa? Dhammanya ada di internet, dan bisa di-download langsung ke komputer, bahkan ke handphone. Anda bisa putar-putik di situ. Nggak perlu lagi putar-putik buku, susah. Ya, ini ribuan halaman ini. Ya. Ada yang 2.000, ada yang 3.000. Susah nyarinya. Kalau ini tinggal dicari, dia langsung ketemu. Ya. Gampang ini samhita, ya kan? Diklik seperti ini. Bagian mana? Kan? Misalnya kita mau ganti Diga Nikaya atau Majjhima Nikaya atau Anguttara Nikaya. Klik. Cari kelompoknya kelompok berapa, kelompok 4. Cari nomornya berapa atau judul sutanya, ketemu langsung. Ya, jadi kita gunakan teknologi untuk membantu kita supaya cepat tercerahkan juga. Ya. Makanya sekarang ini kan waktu aja nggak cukup ini. Kalau Bante harus menjelaskan instruksi meditasi lagi makin habis waktunya. Makanya kalian dipersilakan untuk nonton duluan instruksi ya. Jadi yang baru-baru Bante sarankan tidak merasa, silakan tonton sehingga kalian bisa mengerti bagaimana cara mempraktekkan. Jadi pada saat di sini kalian bisa betul-betul hanya fokus untuk mendengarkan dhamma-dhamma yang bisa menambah pengetahuan dan memotivasi. Oh harus begini, oh harus begitu, sehingga kita bisa lebih cepat dari jalan. Ya, tanpa pengetahuan yang baik kita mungkin mentok sini, mentok sana, mentok macam-macam lama sampai. Ini kebetulan ketemu, bukan mau nyinggung seseorang, cuma nambahin doang, ya kan? Nih, mungkin temannya aja nggak tahu,
Ini kebetulan ada di sini, tapi ada di tiga wilayah yang maha paling ibadah sekali. Ya. Mereka dia menyeberangi lautan atau danau. Kata kita komentar ini maksudnya sungai di sini. Setelah membuat jembatan, meninggalkan daerah rawa, daerah dataran rendah yang banyak airnya. Ketika seseorang membuat rakit, orang-orang bijaksana telah menyeberang. Jadi ceritanya nih, Sang Buddha, ya kan, dia mau menyeberangi Sungai Gangga. Nah, sungainya lagi penuh. Banyak orang-orang nyari batang-batang kayu yang beronggalan, misalnya bambu dan lain, dibikin untuk menjadi rakit supaya bisa nyebrang, kan? Cari sesuatu yang bisa membuat dia mengapung, kan? Jadi pada sibuk masih, kan? Sedangkan Sang Buddha dengan kesaktiannya hilang dari sini, muncul di sana langsung bersama dengan para biku. Jadi di sini, kan? Setelah itu Sang Buddha mengatakan, kan? Mereka yang ingin menyeberangi lautan, maksudnya lautan samsara ini, ya, muncul lahir mati, ya. Nah, danau atau sungai itu menyeberangi aliran atau sungai tanpa pendambaan. Dan setiap hari kita kan mendambakan ini, mendambakan itu, ya kan? Gak ada habis-habisnya, kita pengen ini, pengen itu, ya kan? Setelah membuat jembatan, setelah membuat jalan mulia Arya Maga, ya, meninggalkan daerah-daerah yang rendah, yang banyak air. Maksudnya meninggalkan kesenangan dari objek-objek indera. Ini orang-orang ini masih pada sibuk nyari duit, inilah itulah. Orang-orang bijaksana dengan berjalan-jalan menuju tempat itu telah menyeberang sampai sana. Sedangkan ini masih pada sibuk di sini, di pantai sini. Ya. Jadi itu maksudnya Ya. Di sini ada pembuat jembatan yang hanya dia udah nyebrang. Makanya ini nyantai aja. Ya. Udah berapa jembatan dibikin? Banyak. Sebenarnya kesian dia, mau jadi biku nungguin dengan doang. Oh istri nyantai ya, kenapa? Udah bikin jembatan, ya kan? Setelah membuat jembatan, ya kan? Orang biasa ini telah menyeberang sendiri. Oke lah, ya. Kalau yang nggak kenal orangnya, mungkin nggak dapat jawabnya. Oke ya, oke selamat malam. Dan sekarang kita lakukan aspirasi dan pelimpahan jasa. Tolong duduknya bersikap anjali, ya. Kemudian ikuti apa yang Bante ucapkan. Semoga jasa kebajikan yang kami kumpulkan menjadi landasan yang kuat bagi tercapainya maka pahala dan ibadah. Kami limpahkan semua jasa kebajikan yang kami kumpulkan kepada semua makhluk, khususnya kepada almarhum Bapak Amir Sujono, almarhum Bapak Pandit J. Kaharudin, para leluhur kami, dan para dewa dewi yang berada di sini dan sekitarnya, Semoga semua makhluk dapat berbagi dan menikmati sebesar jasa kebajikan yang kami kumpulkan. Semoga semua makhluk hidup bahagia, damai, dan bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk secepatnya mencapai nibbana. Sadu. Mari teman-teman kita mengucapkan selamat hari.
itu, duka mengucap itu. Semoga kalian semua bahagia. Semoga kalian semua dapat berlatih dhamma dengan baik. Semoga kalian semua secepatnya merealisasi magga, phala, dan nibbana.